saja kita dapat berkumpul bersama dalam acara sosialisasi kesehatan reproduksi remaja. Yang saya hormati Kepala Pemeriksaan dan Madrasah Al-Furqan, yang saya hormati juga Pak Ibu Guru Pondok Pesantren Madrasah Al-Furqan, yang saya hormati narasumber yang sudah hadir di sini hari ini, yang saya juga sayangi para siswa-siswi Madrasah Al-Furqan. Hari yang berbahagia berikut sejumlah acara pada saat ini. Pertama yaitu pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat kesimpulan, yang kelima penghitungan. Memulai rangkaian acara sosialisasi di siang hari ini, marilah kita awali acara ini dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Cik Bang, kau duduk. Baik, terima kasih Mbak Vina. Selamat siang adik-adik semua. Dulu ya, nama ibu yaitu Diana Makasari. Saya dosen di Universitas Bina yaitu di bagian kebidanan. Ya. Yang sekarang saya akan memberikan materi tentang kesehatan dan kondisi remaja. Ya. Oke, sudah siap ya semuanya? Oke, siapa sih remaja itu? Remaja, kalian masuk remaja enggak? Masuk. Masuk enggak? Masuk. Masuk. Iya. Saya jelaskan di sini di mana siapa sih remaja itu? Nah, pra-remaja. Pra-remaja di sini dimulai pada umur 10 sampai dengan 12 tahun. Yang disebut juga dengan masa pra-pubertas. Ya. Di sini adik-adik umurnya berapa? 14. Oh, oke. Berarti masuk ke remaja awal, ya. Untuk remaja awal itu antara 12 sampai dengan 15 tahun. Nah, pada remaja awal ini yang disebut dengan pubertas. Ya. Kemudian remaja pertengahan dimulai dari umur 15 sampai dengan 18 tahun. Remaja pertengahan. Ini remaja pertengahan itu sudah mau hampir ke dewasa, ya. Kemudian remaja akhir yaitu umur 19 tahun sampai dengan 21 tahun, ya. Jadi adik-adik di sini termasuk remaja apa? Awal, ya. Oke, remaja awal karena semuanya itu umurnya 14 tahun, ya. Oke, lanjut. Nah, ini sekilas teori reproduktif, ya. Nah, apa sih yang dinamakan dengan reproduksi? Ada yang tahu nggak di sini reproduksi? Ada pelajaran biologi? IPA. IPA. Ada. Reproduksi. Oke. Saya jelaskan ya. Banyak kali. Re artinya kembali, ya. Kemudian produksi artinya membuat atau menghasilkan, ya. Kembali, re itu kembali, produksi itu menghasilkan atau membuat. Nah, kemudian reproduksi ini adalah suatu proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan demi kelestarian hidup, ya. Jadi ada keturunannya, menghasilkan bayi-bayi dan tadi, ya, seperti pada gambar ini. Nah, kemudian kesehatan reproduksi. Nah, untuk kesehatan reproduksi ini yaitu suatu keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang utuh dalam segala hal yang berkaitan dengan fungsi, peran, dan sistem reproduksi. Nah, kemudian di sini ada kesehatan reproduksi remaja. Nah, ini biasanya yang sering
ini ya, karena kalian juga masa remaja awal ya, perlu tahu ya. Jadi kesehatan reproduksi remaja ini adalah suatu kondisi sehat yang menyangkut sistem, fungsi, dan proses reproduksi yang dimiliki oleh para remaja. Nah, sehat di sini bukan semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan, ya, namun juga sehat mental dan sosiokultural. Itu menurut WHO. Oh. Nah, ini Kespro bagi remaja ya. Nah, Kespro bagi remaja ini memiliki informasi yang benar mengenai fungsi, peran, dan proses reproduksi. Oke, dilanjut. Kespro bagi remaja, jadi memiliki informasi yang benar mengenai fungsi, peran, dan proses reproduksi. Kemudian, Kespro bagi remaja ini juga memiliki sikap serta tingkah laku yang bertanggung jawab mengenai proses reproduksinya. Jadi kalian para remaja harus bertanggung jawab terhadap reproduksinya, karena semuanya punya proses reproduksinya. Ya, kalau wanita itu bagian vagina, laki-laki bagian penis, itu harus bertanggung jawab. Ya, di sini ibu bicara seperti ini karena ibu adalah orang kesehatan. Jadi ibu tidak tabu untuk berbicara seperti itu. Kenapa ibu berbicara seperti itu? Agar kalian itu tidak menyalahgunakan yang namanya reproduksi. Ya, harus benar-benar dijaga, khususnya para wanita. Kehormatannya harus dijaga, diberikan pada orang yang halal. Ya. Nah, ini yang dilakukan. Makanya saya selalu mewanti-wanti. Saya itu temannya banyak para remaja, karena saya sering juga diundang untuk memberikan materi tentang reproduksi. Ya, jadi hamil di usia remaja itu dilarang. Kenapa? Karena sering merupakan kehamilan yang tidak dikendaki. Betul, tidak dikendaki. Iya kan? Karena kalian masih sekolah. Yang laki-laki pun tidak akan tanggung jawab kalau nantinya hamil wanitanya. Karena sekolah juga takut nanti gimana, nanti dikeluarkan, terus gimana. Nah, akibatnya kenapa? Akhirnya ada abortus yang tidak aman. Nah, kalau abortus yang tidak aman, siapa yang rugi? Kamu sendiri yang rugi, bukan saya. Saya tak rugi, saya hanya berikan penjelasan. Iya kan? Kalian sendiri yang mempunyai alat reproduksi itu. Makanya di atas tadi yang sudah dijelaskan, harus bertanggung jawab terhadap alat reproduksinya masing-masing, baik wanita maupun laki-laki. Laki-laki jangan hanya ini aja, tapi aja jangan. Kalian juga harus tanggung jawab. Jangan sampai menyakiti orang lain. Kalian punya ibu, kalian punya adik, misalnya adiknya perempuan. Gimana kalau dilakukan seperti itu juga? Ya, alhamdulillah ya. Ya, makanya hamil di usia remaja itu dilarang. Nah, dari fisik, mental, emosional itu belum siap untuk menjadi ibu. Jelas, kalian itu masih belum siap. Walaupun nanti kalian hamil misalnya, dia sudah berusaha mau abortus, siap tak jadi ibu? Enggak. Jangan siap. Ibu ada yang sudah besar dan mampu jadi ibu, apalagi yang kalian yang masih belum apa-apa. Ya kan? Jadi apa akibatnya? Anaknya itu terlantar. Karena kalian sudah tidak mampu menjadi seorang ibu. Anaknya terlantar, dititipin ke ibunya, dititipin ke orang lain, kadang dibuang. Kan banyak sekarang ya kejadian yang anak dibuang di pemakaman, ada yang dibuang di tempat sampah gitu ya. Kemudian yang ketiga, sering disertai penyakit kehamilan, kesakitan, dan kematian. Ini pasti akan terjadi. Ada mobilitas
dan morbiditas. Kenapa? Karena abortus yang tidak aman itu akan menyebabkan infeksi. Infeksi yang tidak aman akan menyebabkan kematian pada ibunya. Nah, kesakitan juga karena itu pendarahan, akibatnya sakit si ibu ini, si anak ini misalnya terjadi MBA ya. Makanya ini hamil di usia remaja itu dilarang. Nah, kemudian apa lagi yang terjadi? Kegagalan dan kematian bayi. Nah, kebanyakan itu juga akan terjadi bayi baru lahir tidak kecil bayinya, tidak matang. Nah, akibatnya apa? Akan terjadi kematian pada bayi itu. Kemudian, nah ini juga para wanita itu kan sering mendengar yang namanya CA atau kan ya, hati-hati, wanita itu paling banyak terjadi yang namanya penyakit kanker serviks, CA payudara, CA mame atau CA serviks itu sering terjadi pada wanita. Kenapa akibatnya? Penyebabnya karena itu tadi. Karena itu tadi ya, penyebab kanker serviks pada remaja itu karena pada waktu remaja alat reproduksinya itu digunakan yang tidak halal, artinya bergonta-ganti pasangan misalnya seperti itu ya, kita harus jaga. Kemudian seksualitas, pengertian dari seksualitas yaitu adalah semua yang berhubungan dengan manusia sebagai makhluk seksual, baik dari emosi, kepribadian, dan sikapnya. Asal kata dari seks, ya, namanya seks berarti ada jenis kelamin. Nah, jadi kalau kalian itu bicara seks, nah, seks itu sudah pikirannya kemana-mana kan? Nah, musiknya pada cowok nih. Seks, apalagi sekarang musiknya anak yang sudah canggih. Ya, jadi arti seks ini yang pertama ada jenis kelamin, kemudian ada reproduksi seksual, yang ketiga ada organ seks, yang keempat ada rangsangan atau gairah seksual, kemudian yang kelima ada hubungan seks. Ya, jadi yang keempat dan kelima itu memang kalian belum cukup ya, tapi sekedar pengetahuan saja. Ya. Nah, arti seks atau jenis kelamin. Ya, seks itu banyak artinya, bukan hanya seks itu bikinnya hubungan seksual, tidak. Jadi banyak arti. Seks itu yang pertama ada jenis kelamin, ada laki-laki dan perempuan. Alat reproduksinya itu beda. Ya, alat reproduksi laki-laki itu berada di luar, alat reproduksi wanita itu berada di dalam. Ya, oke. Kemudian reproduksi seksual yaitu dengan membuat bayi. Nah, laki-laki ya alat reproduksinya itu berupa penis, ya. Kemudian pada perempuan itu yang dinamakan dengan vagina. Itu adalah organ seksnya. Nah, kalau rangsangan atau gairah seksual seperti getaran di dalam tubuh, ya, nyaman kan? nah, kalau rangsangan atau gairah seksual itu biasanya ada semacam getaran dalam tubuh. Contohnya seperti misalnya ada cowok yang melihat video BS, tidak tahu, tidak pernah lihat apa pura-pura tidak lihat, Nggak ngerti yang ibu video ini. oh tidak ngerti. Ya misalnya ada yang film yang berciuman, nah itu akan meningkatkan gairah seks. Biasanya akan terjadi getaran dalam tubuh. Itu yang dinamakan dengan rangsangan atau gairah seks. Ya. Kemudian yang kelima ada hubungan seks, di mana organ seks laki-laki yaitu bertemu dengan organ seks perempuan yang dinamakan dengan penetrasi. Oke. Lanjut. Nah, untuk seksualitas pada organ reproduksi pada wanita ya perempuan yaitu ada ovarium, kemudian ada fimbrill, kemudian ada tubal fallopi, ada uterus, kemudian serviks, vagina dan mulut vagina. Itu yang ada pada organ reproduksi wanita.
Nah, kemudian organ reproduksi pada laki-laki, nah ini ada, jangan ini ya, laki-laki juga ada fotonya. Ya, laki-laki itu ada penis, ya, kemudian ada glans, kemudian ada uretra, ya, kemudian ada vas deferens, kemudian yang kelima ada epididymis, yang keenam ada testis, kemudian ada skrotum, kelenjar prostat, vesicula seminalis, dan kandung kencing. Itu pada laki-laki. Nah, ereksi. Nah, ereksi ini adalah pemerasan dan pembesaran pada penis ketika pembuluh darah di penis dipenuhi dengan darah. Nah, ereksi ini itu bisa terjadi karena rangsangan seksual. Karena mungkin ada diraba dengan pacarnya, misalnya seperti itu. Dipegang, nah, itu akan ada terjadi ereksi pada laki-laki. Kemudian dari membuat ereksi ini lebih dikenal dengan sebutan impoten. Ya, jadi kalau tidak bisa ereksi atau tidak bisa, yang namanya penis itu tidak bisa berdiri, itu namanya impoten. Ya. Kemudian ejakulasi. Nah, keluarnya air mani yang mengandung sperma melalui saluran kemih di batang penis. Nah, kemudian ejakulasi yang terjadi secara alami atau tidak disadari, yaitu disebut dengan mimpi basah. Sudah pernah mimpi basah semua? Sudah, ya. Ada yang mimpi jerawatnya, sudah, kemudian suaranya juga sudah mulai berubah. Nah, itu. Ejakulasi yang terjadi oleh rangsangan pada diri sendiri disebut dengan onani. Nah, di sini masalahnya juga dari anak ke dewasa, ya. Jadi kalau masih anak itu kayaknya organ reproduksi pada laki-laki itu kecil. Nah, ada sudah dewasa itu akan semakin membesar dan juga ditumbuhi dengan bulu-bulu halus. Bulu berindu. Kemudian pada wanita juga. Nah, kalau wanita ini ada dua, ada mame atau payudara. Nah, waktu kecil masih belum ada benjolan, tapi kalau sudah besar itu sudah mulai ada besar. Ya. Kemudian ditumbuhi juga sama ditumbuhi dengan bulu-bulu halus. Ya, itu. Oke. Kemudian kapan sih pubertas? Awal dan akhir. Nah, awal itu sekitar umur 13 sampai dengan 14 tahun pada laki-laki, sampai dengan 17 atau 18 tahun pubertasnya, ya. Kemudian pada wanita pubertas awal itu terjadi pada 11 atau 12 tahun, kemudian sampai 17 atau 18 tahun. Ya. Kenapa bisa perubahan kerja hormon? Yang itu. Ya. Ya, kemudian perubahan kerja hormon di sini pada laki-laki disebut dengan hormon testosteron, dan pada perempuan itu yang dinamakan dengan hormon estrogen dan progesteron. Apa yang terjadi pada perubahan fisik perempuan dan laki-laki? Nah, pada perempuan biasanya payudaranya sudah mulai membesar, kemudian panggungnya juga mulai membesar. Nah, rambut di ketiak sudah mulai tumbuh, di sekitar vagina juga mulai tumbuh, dan juga terjadi menstruasi. Itu yang terjadi pada perempuan. Kemudian pada laki-laki, nah, suaranya mulai membesar. Seperti tadi ya, ada sudah yang suaranya besar. Kemudian rambutnya juga sama, sudah tumbuh di daerah ketiak. Kemudian atas bibir, kumis ya. Kemudian bawah bibir itu jenggot, ya. Kemudian di sekitar penis itu juga akan tumbuh. Nah, biasanya pada perubahan fisik pada laki-laki itu terjadi mimpi basah. Nah, kemudian
psikologis perempuan. Perubahan psikologis perempuan. Ya, pada perempuan itu biasanya perubahan psikologisnya itu sudah mulai agak sensitif. Biasanya kalau mau mens itu kan ada perubahan ya, kayaknya mau marah-marah aja tanpa ada sebab. Kemudian disertai dengan apa lagi, sakit-sakit ini, pinggang, kemudian payudaranya juga mulai sakit, perut juga sakit. Ada nggak yang mengalami seperti itu? Ya, itu namanya yang dinamakan dengan dysmenorrhea. Ya. Nah, ini mimpi basah, di mana keluarnya cairan sperma ketika tidur. Itu yang terjadi pada laki-laki. Nah, prosesnya di situ ada testis memproduksi sperma setiap hari, kemudian sperma itu ditampung dan saat penuh terjadi ejakulasi. Secara tidak sadar itu akan yang dinamakan dengan mimpi basah. Tapi kalau dilakukan sadar atau sengaja yaitu dengan masturbasi. Ya. Ini pernyataan tentang mimpi basah. Ini laki-laki ya biasanya. Semua laki-laki akan mengalami mimpi basah ketika pubertas. Jelas. Kemudian bila ereksi tidak selalu harus ejakulasi. Betul. Bila tidak mimpi basah tidak normal. Salah. Bila tidak mimpi basah penis meledak. Salah. Ya. Tidak ya seperti itu ya. Kemudian penis membesar bila ditarik-tarik. Tidak. Itu hanya hoax. Ya. Kemudian yang mimpi basah hanya anak nakal. Tidak. Semuanya juga bisa mimpi basah. Nah, ini yang menstruasi, di mana proses pelepasan darah dan cairan encer dari uterus melalui vagina. Nah, prosesnya ada penebalan dinding rahim, ya. Jadi di daerah organ reproduksi wanita itu ada penebalan dinding rahim. Kemudian ada pelepasan sel telur yang telah matang menunggu untuk dibuahi. Nah, apabila tidak dibuahi oleh sperma, maka dinding rahim dan sel telur itu akan luruh menjadi darah yang dinamakan dengan menstruasi. Nah, ini siklus menstruasi ya. Jadi bisa dilihat. Oke. Ada yang ditanyakan dari materi kesehatan reproduksi tentang pubertas. Silakan saya serahkan ke Mbak Fiana. Terima kasih. Ada selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Yang saya hormati, selanjutnya ada sesi tanya jawab kepada hadirin. Silakan mengajukan pertanyaan dan menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Eva. Saya izin bertanya, apakah kebutuhan yang terus menerus itu normal atau enggak? Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak Eva ya. Jadi apakah keputihan itu yang terus menerus normal atau tidak? Ya, tergantung. Keputihan pada waktu kalau setiap bulan kalian pasti akan mengalami yang namanya keputihan. Kenapa? Itu sebelum menstruasi itu akan terjadi keputihan. Nah, keputihan yang fisiologis atau normal itu terjadi sebelum dan sesudah menstruasi. Nah, dengan catatan pada waktu keluar keputihan, cairan putih itu dilihat cairannya itu bau atau tidak. Kemudian warnanya putih atau kecoklatan. Ya, kalau sudah baunya busuk, kemudian warnanya sudah mulai kehijauan atau kekuningan, itu yang dinamakan keputihan tidak fisiologis, tidak normal. Nah, tapi kalau fisiologis seperti misalnya sebelum menstruasi itu keluar, Bu, saya kok keluar ini ya cairan putih itu.
cairan putihnya ini Bu, warnanya putih, kemudian baunya khas, itu normal, ya normal. Tapi kalau tidak, warnanya sudah berubah, kemudian baunya sudah busuk, itu yang dinamakan dengan keputihan tidak normal, patologis, ya. Nah, gimana caranya para cewek ini, ya, para remaja cewek menghindari yang namanya keputihan? Makanannya dijaga, kurangi lemak. Kemudian apalagi kebersihan pada vagina itu selalu dijaga. Dengan cara apa, Bu? Pada waktu kamu BAK, buang air kecil, ya, usahakan ganti celana dalam. Kalau tidak ganti, boleh tidak apa-apa. Bu, kalau saya salah, Bu, menyalut, boleh kamu pakai tisu. Jadi ditempelkan ambil tisu 2 atau 3 helai, kemudian dibersihkan yang namanya vagina dari basah itu tadi. Karena basah itu yang akan tumbuhnya kuman. Nah, kalau sudah kuman itu kumpul, itu akan terjadi infeksi. Ya, itu yang harus kita jaga. Jangan sampai terjadi yang namanya keputihan yang tidak patologis. Ya, oke. Ada lagi? Masalah kesehatan remaja mencakup aspek fisik, biologis, dan mental, sosial, perubahan fisik yang besar, dan perubahan emotif atau hormonal yang sangat dramatik merupakan pemicu masalah kesehatan remaja serius. Karena timbulnya dengan motivasi seksual yang menjadikan remaja rawan terhadap penyakit dan masalah kesehatan reproduksi. Kehamilan remaja segala konsekuensinya yaitu hubungan seks pranikah, aborsi, PMS dan RIF, AIDS, serta narkotika. Permasalahan remaja seringkali berasal dari kurangnya informasi dan pemahaman serta kesadaran untuk mencapai sehat secara reproduksi. Di sisi lain, remaja sendiri mengalami perubahan fisik yang cepat. Harus ada keyakinan bersama bahwa membangun generasi penerus yang berkualitas perlu dimulai sejak anak, bahkan sejak dalam kandungan. Pemberian informasi ini dengan tujuan meningkatkan pengetahuan yang pada gilirannya mampu memberikan pilihan kepada remaja untuk bertindak secara bertanggung jawab, baik kepada diri sendiri, keluarga maupun masyarakat. Alhamdulillah telah tiba pada penghujung majalah. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih kepada